Halo, kita bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas lewat video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana membuat ujian di dalam Google Classroom. Kita akan memanfaatkan form quiz untuk membuat ujian ataupun penugasan dengan memanfaatkan Google Classroom. Pembahasan kali ini mungkin lebih ditujukan kepada Bapak Ibu pengajar dalam membuat pengujian atau penilaian terhadap siswa. Mungkin kita Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Classroom yang kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring online. Sehubungan kondisi terakhir karena wabah COVID-19 yang memaksa kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, maka kita sudah banyak menggunakan proses pembelajaran dengan metode daring atau online. Dalam hal ini salah satu sistem yang banyak digunakan adalah dengan memanfaatkan Google Classroom. Langsung saja kita ke fokus membuat soal atau membuat ujian dengan memanfaatkan Google Classroom. Saya akan memulai dari kelas 10 MIPA 1. Nah, di sini ada 8 kelas. Nah, saya ambil dulu dari 10 MIPA 1. Silakan diklik, maka akan ditampilkan di sini forum, tugas kelas, anggota, nilai. Bapak Ibu, mungkin saja tampilan kita tidak sama. Mungkin saja tampilan Bapak Ibu dalam bentuk bahasa Inggris dan tampilan saya di sini dalam bentuk bahasa Indonesia itu sama saja, hanya settingan di browser saya ini adalah dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka dengan tulisan atau bahasa Indonesia, maka boleh dilakukan proses setting untuk browser masing-masing supaya tampil dalam bahasa Indonesia. Baik, jadi untuk pembuatan ujian, untuk membuat ujian dengan memanfaatkan Google Classroom ini kita mulai atau kita masuk ke tugas kelas. Ini buat ini tugas kuis. Ulang ya. Nah, judulnya kita buat misalnya soal cantik. Nah, saya tambah ya, kelas. Maaf ya. Kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada blank quiz. Ini kita klik. Nah, kita akan ditampilkan form ya. Memanfaatkan Google Form. Ini quiz, blank quiz memanfaatkan Google Form. Nah, di sini ada blank quiz. Silahkan kita ganti sekali lagi soal ya. Ujian tik kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Lalu di sini misalnya deskripsinya seperti yang tadi. Kalau memang perlu kita tambahkan deskripsi, kalau tidak perlu silahkan dikosongkan. Kemudian ini adalah judulnya, maka pertama kita berikan dulu di sini penunjuk bagian atau pembatas bagian dengan cara klik di sini. Ini bagian tanpa judul kita ganti menjadi identitas siswa. Identitas siswa. Nah, deskripsinya isilah data
Nah, data identitas Anda dengan benar. Ya. Kemudian sini nama siswa. Nah, kemudian di sini jawabannya adalah dalam bentuk jawaban singkat. Jawaban yang diterima adalah dalam bentuk jawaban singkat. Nah, kemudian di sini ada juga pilihan wajib isi. Maka ini harus dijawab oleh siswa, maka kita klik di sini wajib diisi. Nah, kemudian kita ke berikutnya dengan cara klik tanda plus di sini, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kelas. Nah, dia kelas berapa siswa tersebut? Ya, mungkin boleh kita gunakan dengan jawaban singkat atau boleh juga dengan pilihan ganda. Karena kelas itu biasanya sudah tertentu. Nah, di sini kita berikan misalnya 10 MIPA 1. Kita enter untuk berikutnya 10 MIPA 2. Kita enter lagi 10 IPS 1. Kemudian 10 IPS 2. Nah, kalau ada tinggal kita enter. Nah, Bapak Ibu, mungkin dalam contoh ini kita hanya mengandaikan kita punya 4 kelas 10. Nah, di sini sudah pilihan ganda tadi, lalu di sini wajib diisi juga. Nah, wajib diisi. Nah, di sini juga tidak perlu kunci jawaban. Nah, kemudian ini bagian identitas siswa. Nah, kita akan melangkah ke soal, tapi kita tentukan dulu judul bagiannya. Kita klik di sini, bagian yang ketiga. Tadi bagian yang pertama itu judul, bagian kedua itu identitas siswa, bagian yang ketiga ini soal. Langsung di sini soalnya. Nah, mungkin deskripsinya, kerjakanlah soal berikut dengan mandiri. Nah, jadi supaya dia mengerjakan secara mandiri. Nah, sebelum kita mengerjakan atau membuat soal, maka biasanya kita lakukan pengaturan-pengaturan umum. Misalnya seperti ini, ada setelan ya. Ini ada setelan atau pengaturan di sini. Sini ada umum, presentasi dan kuis. Di umum yang paling perlu adalah kumpulkan alamat email dan tanda terima respon. Kemudian kita klik selalu. Tujuannya apa? Tujuannya kita mengumpulkan email yang digunakan oleh siswa untuk login. Jadi dia harus menggunakan email untuk login dalam mengerjakan soal ini. Nah, nanti setelah siswa mengirimkan jawaban, maka selalu ada respon dari kita. Ada feedbacknya. Kemudian di sini batasi 1 kali tanggapan. Ini kita berikan tanda checklist supaya peserta ujian hanya bisa menjawab 1 kali saja. Kemudian di sini responden dapat edit setelah pengiriman. Maka ini biasanya tidak kita checklist karena kita harapkan dia tidak dapat melakukan mengoreksi jawaban setelah dikirimkan. Nah, kemudian persentase di sini tampilkan status progres, kita berikan checklist, acak urutan pertanyaan, kita berikan checklist. Jadi tampilan proses ini dia akan ditampilkan sudah berapa persen dia mengerjakan soal-soal ujian tersebut. Sedangkan pilihan acak urutan pertanyaan, nanti soal itu akan diacak antara peserta ujian A, peserta ujian B, peserta ujian C, dan seterusnya. Misalkan saja suatu soal itu nomor 1 itu tampil satu soal itu tampil di soal nomor 1 bagi peserta ujian si A. Mungkin peserta ujian si B dia itu adalah soal nomor 5. Jadi maka saya sarankan ini kita berikan acak urutan pertanyaan. Nah, kemudian kuis. Untuk kuis jangan lupa ini yang paling perlu, ini harus keadaan aktif. Maka kalau dia tidak aktif silahkan klik supaya aktif.
Nah, di sini rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nah, di sini kalau kita pilih ini, maka nanti nilainya akan langsung dikirimkan setelah peserta ujian melakukan pengiriman jawaban. Sementara kalau kita pilih yang di bawah, nilai tidak langsung ditampilkan, nanti dia akan kembali dilihat oleh peserta ujian setelah kita berikan nilai dan kita serahkan hasilnya kepada mereka. Nah, ini biasanya digunakan untuk model soal yang membutuhkan jawaban uraian atau esai. Dan sedangkan yang di atas ini, rasanya siswa akan lebih puas kalau dia langsung mendapatkan nilai atau jawaban benarnya segera setelah dia mengirimkan jawabannya. Maka yang ini biasanya kita pilih apabila soal yang kita berikan dalam bentuk jawaban yang pasti atau multiple choice, karena jawabannya sudah pasti. Sedangkan di bawah ini, ya, kalau dia misalnya dalam uraian atau esai, Bapak Ibu perlu menelaah jawabannya dan memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Kemudian yang di bawah, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, ya, kita checklist sebaiknya. Kemudian jawaban yang benar juga, apa kira-kira jawaban yang benar. Setelah dia melakukan mengirimkan nilainya, maka dia melihat jawaban yang benarnya apa. Kemudian nilai poinnya, nilainya juga boleh dilihatnya. Baik, kalau ini sudah kita atur setelannya, kemudian kita lakukan proses simpan. Kemudian pengaturan lainnya di sini yang sering dilakukan adalah mengatur tema. Nah, ini biasa untuk membuat suatu gambar supaya lebih menarik. Ini boleh kita pilih untuk headernya. Ini banyak pilihan. Katakan saja saya mau pilih gambar yang ini saja. Maka sisipkan. Nah, di sini nanti akan ditampilkan di atas, ya, gambar yang kita pilih tadi. Nah, kemudian kita klik lagi tambah. Ini soal yang pertama. Ini soal yang pertama. Misalnya kita buat yang termasuk peralatan input dalam komputer adalah, ya. Kemudian di sini kita buat misalnya memang pilihan ganda. Jadi misalnya pilihan pertama di sini monitor. Lalu kita enter printer. Kemudian keyboard. Kemudian meja. Nah, meja. Nah, ini ada 4 pilihan. Nah, kalau kita memilih di sini pilihan ganda, menentukan bahwa ini pilihan ganda, maka kita pastikan ada satu jawaban yang benar atau ada satu jawaban yang paling benar. Jadi di sini yang termasuk peralatan input dalam komputer adalah ini dia pilihannya. Nah, kemudian di sini ada opsi wajib isi. Nah, Bapak Ibu, tergantung kita apakah si siswa harus menjawab ini, tapi secara umum ini tidak wajib diisi karena bisa saja peserta ujian tidak mengerjakan soal tertentu karena dia tidak paham dengan soal tersebut. Maka di sini sebaiknya kita off-kan wajib diisi. Nah, kemudian di dalam ini ada acak urutan opsi. Ini mungkin yang perlu. Acak urutan opsi ini boleh kita pilih, ya, boleh kita pilih. Kalau ini kita klik atau kita pilih acak urutan opsi, maka untuk masing-masing soal nanti opsinya ini bisa berbeda-beda susunannya. Mungkin soal yang diterima oleh siswa peserta ujian A ini susunannya monitor, printer, keyboard, meja. Tapi soal yang diterima oleh peserta ujian B bisa saja keyboard, printer, monitor, meja.
Jadi ini dilakukan pengecakan untuk susunannya. Oke, jadi ini menurut saya ya, bahwa acak urutan opsi ini perlu kita berikan tanda centang atau tanda checklist. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu di sini ada kunci jawaban. Silakan klik kunci jawaban. Nah, pertama kita tentukan berapa poin untuk soal ini. Misalnya saya berikan untuk soal ini 10 poinnya. Nah, lalu di sini kita tuliskan, kita tentukan atau kita checklist jawaban yang benar. Misalnya yang termasuk peralatan input, nah ini keyboard, ini jawaban yang benar, ini kunci jawabannya. Nah, kemudian ada di sini tambahkan masukan jawaban. Nah, di sini tambahkan masukan jawaban, ya komentar kita apabila misalnya siswa tersebut menjawab salah atau menjawab benar. Mungkin kalau menjawab benar tidak terlalu dibutuhkan kita memberikan masukan. Tapi ketika jawaban salah, supaya siswa tidak penasaran, perlu mungkin kita berikan masukan untuk dia. Misalnya kita tulis pelajari kembali materi bab 2 ya. Bab 2 bagian perangkat komputer. Nah, ini bagian menjawab salah nanti kan muncul ini supaya si siswa tahu, oh ini materi dari bab 2 bagian perangkat komputer. Atau boleh kita tambahkan URL atau link sesuatu supaya dia membaca dari situ, atau boleh kita mungkin dari YouTube. Nah, supaya dia menonton sesuatu di YouTube yang berhubungan dengan soal tersebut. Oke, sesuai kebutuhan, maka kita simpan. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai satu soal ini dan kita klik selesai. Nah, soal nomor 1 sudah selesai. Lalu kita tambah lagi soal nomor 2 dengan cara klik tanda plus. Nah, misalnya kita tentukan soal berikutnya, kita olahraga. Misalkan saja soal olahraga. Di antara berikut yang termasuk pemain sepak bola profesional. Nah, di sini tadi pilihan ganda. Ini boleh kita pilih bentuk soal yang kedua, kotak centang. Nah, kotak centang ini siswa boleh memilih jawaban lebih dari satu. Misalnya kita buat yang pertama Messi, lalu Ronaldo, nah, lalu Donald Trump, lalu berikutnya Lydia Kando. Nah, di sini kalau kita perhatikan soal, ada kemungkinan jawaban kalau kita kira dia menjawab Messi atau Ronaldo, maka dia kotak centang, ya, kotak centang. Jadi dia boleh menjawab lebih dari satu. Nah, kemudian kita atur juga acak urutan opsi, nanti supaya ini diacak. Kemudian kita berikan kunci jawaban dan tentukan poinnya 10 poin. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu di atas ini total poin. Jadi kita 2 soal masing-masing 10 poin. Jadi total poin dari soal yang sudah kita buat ada 20. Nah, di sini kita berikan jawaban yang benar. Kita checklist saja. Messi, Ronaldo, Donald Trump tidak, Lydia Kando juga tidak. Nah, kalau perlu kita berikan tambahkan masukan jawaban sama seperti yang tadi. Kalau perlu kita berikan di sini masukan bagi jawaban yang salah. Boleh juga sebenarnya untuk jawaban yang benar, tapi sangat perlu kepada jawaban yang salah. Kalau perlu silahkan diisi Bapak Ibu. Nah, baik, soal nomor 2 kita sudah selesai Bapak Ibu. Kita tinggal klik selesai. Nah, kita sekarang sudah mempunyai 2 soal. Nah, kemudian kita boleh menambahkan lagi
untuk misalnya bentuk soal yang ketiga, ini essay, ya, ini essay. Contoh saja, jelaskan peran siswa dan siswi dalam membantu penanggulangan wabah COVID-19. Nah, jadi jawabannya kalau sudah seperti ini bentuk soalnya, jawabannya boleh jawaban singkat atau mungkin juga jawaban dalam bentuk paragraf. Ya. Jadi kalau panjang dalam bentuk paragraf atau dalam singkat, jawaban singkat. Di sini biasanya jawaban singkat ini membutuhkan koreksi dulu dia atau pemeriksaan dari Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Kemudian nanti diberikan nilainya berdasarkan setelah dibaca jawaban yang diberikan siswa. Jadi saya sarankan untuk soal yang punya jawaban sudah pasti seperti multiple choice, maka sebaiknya kita pisahkan dengan soal yang jawabannya merupakan uraian. Tapi namun demikian sesuai kreativitas dan kebutuhan Bapak Ibu, silakan saja mana kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik Bapak Ibu, misalkan saya akan menghapus soal ini, maka tinggal klik di sini ada tanda hapus. Silahkan diklik. Nah, di sini terhapus. Sampai di sini sudah kita membuat kuis. Nah, di ini kita atur dulu Bapak Ibu. Di sini ada masih blank kuis. Ini kita copy. Ctrl C masuk ke sini. Ctrl V. Nah, supaya sama. Nah, kita sudah membuat soal ujian kita, Bapak Ibu. Ini tidak perlu kita simpan karena Google Classroom itu sifatnya adalah cloud. Nah, maka di sini semua perubahan disimpan di drive. Jadi tidak perlu ada proses penyimpanan yang kita lakukan di sini. Kalau sudah selesai, kita tinggal tutup. Nah, itu di kuis ini tadi, di sini. Kalau kita klik lagi ini, maka soal kita yang tadi, soal ujian tadi akan muncul kembali. Jadi dia otomatis tersimpan karena Google Classroom itu bersifat cloud. Bapak Ibu, soal yang sudah kita simpan ini masih boleh lagi kita edit untuk memperbaiki atau memutakhirkan soal kita tersebut. Misalnya kita mau menambahkan sana stimulus atau gambar membuat soal kita tersebut semakin baik. Maka ini boleh kita klik. Nah, ketika ditampilkan seperti ini adalah modus pengerjaan, maka kita lakukan proses edit dengan klik di sini. Nah, inilah soal akan ditampilkan. Ini modus edit. Nah, misalnya saya akan mau menambahkan satu pertanyaan lagi, yang mana soal ini mengandung gambar. Jadi gambar ini boleh sebagai petunjuk, boleh misalnya sebagai stimulus untuk soal tersebut. Contoh saya menampilkan suatu bendera di sini. Ini saya tampilkan. Oke, dia proses unggah suatu gambar. Lalu ada bendera di sini. Mungkin pertanyaannya bendera negara apakah yang digambar berikut? Nah, nih, jadi kemudian teksnya mungkin boleh pilihan ganda. Nih, misalnya Argentina, Belanda, India, atau Polandia. Ya, nah, jadi ini yang mau kita tunjukkan di sini bagaimana menyertakan gambar dalam suatu soal.
Jadi gambar ini sering juga digunakan sebagai stimulus. Jadi maksudnya Bapak Ibu, tergantung kita memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan soal kita. Nah, lalu misalnya di sini ini sebagai contoh saja. Nah, mungkin di sini juga boleh kita tambahkan di antara opsinya ini, di antara berikut yang termasuk pemain sepak bola profesional, kita sertakan dengan gambar. Kita klik lagi di sini. Mungkin ini kita sertakan dengan gambar. Nah, kita cari. Di sini ada misalnya gambar main sepak bola. Nah, ini. Oke. Sudah dilakukan. Nah, kemudian ini untuk Ronaldo kita kasih gambarnya juga. Ini nah itu Bapak Ibu, ini masih boleh kita atur gambar ini. Kalau misalnya kita mau ganti, tinggal dikali untuk menghapus di sini, klik tanda cross dari sini. Nah ini, nah kalau kita perhatikan soal kita ini, nah di antara berikut yang termasuk pemain sepak bola profesional, nah mungkin sebagai contoh saya hanya meletakkan 2 gambar di sini. Dan untuk gambar opsi ketiga dan keempat ini boleh juga kita tambahkan. Dalam hal ini saya membuat sebagai contoh saja 2 option yang sudah punya gambar. Option ketiga dan keempat boleh juga kita tambahkan gambarnya. Jadi demikian Bapak Ibu, mungkin penyertaan gambar ini sebagai bentuk variasi soal kita boleh kita tambahkan sesuai dengan keperluan. Ya, kemudian boleh kita close ini. Nah, sampai di sini kita sudah membuat soal dan sudah menentukan settingan atau pengaturan terhadap soal kita tersebut. Nah, kemudian berikutnya ini kita atur tenggat waktu. Kapan jadwalnya akan dilaksanakan ujian? Contohnya saja di sini ya, ujian TIK ini akan dilaksanakan tanggal 2 Juni. Lalu akan dilaksanakan selama 2 jam. Proses pengerjaan selama 2 jam dan dimulai pukul 8. Maka di sini waktunya saya atur 10.00. Iya. Kenapa? Karena waktu yang di sini adalah waktu berakhirnya pengerjaannya. Jadi dia akan berakhir jam 10.00, berarti dia dimulai jam 8.00. Nah, kemudian kita klik di luar, Ibu, di sini tenggatnya dikerjakan Selasa tanggal 2 Juni. Nah, dan berakhir jam 10.00. Maka nanti Bapak Ibu, soal ini atau kuis ini kita tugaskan kira-kira 5 menit sebelum jam 8. Ya, karena kita misalkan dia akan mengerjakan soal ini selama 2 jam, maka kita sudah mengaktifkan penugasan ini kira-kira 5 menit sebelum jam 8, karena nanti jam 10 sudah akan berakhir. Baik Bapak Ibu, karena soal ini kita buat jauh hari sebelum ujian, sebaiknya tidak mungkin soal kita buat pada saat mau ujian. Ini sudah kita buat jauh-jauh hari sebelumnya, tapi tidak langsung dirilis kepada siswa. Maka di sini jangan ditugaskan dulu, buat dulu ini, simpan draft. Nah, ini soal sudah selesai dan sudah siap untuk dirilis, tetapi ini kita simpan dalam draft dan belum dirilis kepada peserta ujian. Nah, jadi belum ada notifikasi kepada siswa bahwa dia akan mengerjakan soal ini. Nah, selanjutnya seperti yang bilang tadi, katakanlah kita akan ujian tanggal 2 jam 8. Maka kira-kira ini kita edit jam 8 tanggal 2 Juni tadi, kira-kira 5 menit sebelum jam 8 ini boleh kita edit. Ini kita edit, lalu kita peruntukkan siapa?
Nah, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 2. Jadi ada 4 kelas ya. Soal ini untuk semua MIPA dan semua 10 MIPA dan 10 IPS. Jadi sudah 4 kelasnya sudah. MIPA kelas 10. Nah, di sini juga MIPA, ini IPS kelas 10 semua, 4 kelas sudah, dan diperuntukkan kepada seluruh siswa. Jadi ini sudah 4 kelas ya, kita klik di sini. Jadi 4 kelas. Nah, kemudian poinnya sudah 100, poin maksimalnya sudah 100. Tadi memang di sana kita masih 70 sebagai contoh. Kemudian tenggatnya juga kita atur. Maka kira-kira 5 menit sebelum jam 8 langsung kita klik tugaskan. Nah, nanti akan berakhir dia jam 10.00 dengan waktu pengerjaan 2 jam. Baik, demikian Bapak Ibu video tutorial kita kali ini, bagaimana membuat pengujian atau penilaian dengan memanfaatkan Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Kalau Bapak Ibu merasa senang dengan video ini, silahkan klik subscribe, like, dan boleh dibagikan kepada teman. Semoga ini bisa membantu semua insan-insan pendidik, khususnya pada masa sekarang yang kita hadapi. Kita harus melakukan proses pembelajaran dan proses pengujian secara daring atau secara online, tidak tatap muka. Maka mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga boleh menuliskan komentar. Bapak Ibu juga boleh menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar di video ini. Dan sangat kami harapkan juga Bapak Ibu bisa juga menjadi untuk saling menjawab beberapa pertanyaan di sana, sehingga kita bisa saling berbagi, bisa saling berdiskusi apabila hal-hal ada yang perlu kita bahas lagi atau kita pertanyakan lagi dengan video tutorial ini. Sampai jumpa di video tutorial kita berikutnya. Silahkan subscribe supaya dan klik tanda lonceng supaya nanti Anda mendapatkan pemberitahuan kalau kami merilis video berikutnya. Nah, video di tutorial berikutnya kita akan membuat tutorial penilaian juga, merupakan lanjutan dari video ini. Demikian, terima kasih.